Baik, kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tematik pada tema 6, pembelajaran 1. Oke, kalian bisa melihat pada pembelajaran 1, pada tema 6. Tema 6 yang berbunyi panas dan perpindahannya. Pada tema 1 membahas tentang suhu dan kalor. Apa itu suhu dan apa itu kalor? Oke, nanti akan kita bahas lebih detail, lebih lanjut pada pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama, di halaman kedua, coba kita bisa membaca bersama-sama. Mengapa tubuh kita terasa panas pada saat berada di bawah terik matahari? Matahari merupakan sumber energi panas dalam kurung kalor yang tidak pernah habis meskipun bersinar terus. Matahari yang tampak kecil dari bumi sebenarnya berukuran jauh lebih besar daripada ukuran bumi. Matahari tampak kecil karena letaknya sangat jauh dari bumi. Jarak bumi ke matahari lebih kurang 150 juta kilometer. Baik, dari situ kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kalor. Pada bacaan tersebut, kalor diartikan sebagai panas, energi panas. Berbeda, bukan panas itu kalor, tetapi energi panas itu yang disebut dengan kalor. Jadi, panas dan kalor itu berbeda. Panas sendiri adalah energi panas sendiri yang disebut sebagai kalor. Oke, coba kalian bisa melihat halaman 3 untuk menyimpulkan isi teks eksplanasi. Bagaimana cara menyimpulkan isi teks eksplanasi? Di situ terdapat 4 cara. Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dalam bacaan. Catat kata-kata penting dalam setiap paragraf. Gunakan kata-kata tersebut untuk membuat kalimat simpulan. Yang keempat, gabungkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah bacaan. Di situ terdapat bacaan yang berjudul sumber energi panas. Jadi di dalam bacaan itu, nanti silakan kalian baca. Di situ membahas sumber energi panas terdapat ada 3 hal. Yang pertama, ada panas bumi. Yang kedua, panas matahari. Yang ketiga, panas api. Panas bumi itu yang berasal dari inti bumi, yang semula sebenarnya energi panas dari inti bumi itu adalah hasil dari serapan dari sinar matahari. Selanjutnya, di dalam inti bumi terdapat cairan yang begitu panas, yang tekanannya juga sangat besar, yang biasanya dikeluarkan melalui letusan-letusan pada gunung. Jadi gunung itu merupakan hasil tekanan dari inti bumi. Ketika gunung meletus itu mengeluarkan lava, yaitu isinya dari inti bumi. Berikutnya panas api yang sekarang banyak dimodifikasi menjadi korek, kompor, pemantik kompor, dan lain sebagainya. Itu adalah modifikasi korek. Oke, yang berikutnya kalian bisa membaca halaman 4, sumber energi panas, yaitu energi matahari, api, listrik, gesekan antara dua benda. Matahari, tadi sudah dibahas, merupakan sumber energi panas utama di bumi. Sedangkan api merupakan salah satu sumber energi panas yang lain. Banyak manfaatnya api bagi manusia. Yang berikutnya listrik merupakan sumber energi panas yang praktis. Yang keempat adalah gesekan antara dua benda. Dulu, di masa sebelum era modernisasi, ketika orang mau menyalakan api, itu biasa menggunakan gesekan antara dua buah benda, contohnya menggunakan batu. Nah, oke, kalian bisa melihat halaman 5 pada pilihan ganda nomor 1. Paragraf tersebut membahas tentang sinar panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik.
Berarti membahas tentang manfaat sinar matahari. Oke, untuk nomor 2. Kata kunci dalam paragraf tersebut adalah energi. Nomor 3. Informasi pokok dalam paragraf tersebut terdapat dalam kalimat berangka. Informasinya berada di kalimat berangka di angka 1. Menggosok-gosokkan kedua telapak tangan secara terus-menerus akan menghasilkan energi panas. Yang kelima, peralatan berikut yang bekerja menghasilkan energi panas adalah radio itu menghasilkan suara, mixer menghasilkan energi gerak, blender juga menghasilkan energi gerak. Yang betul adalah solder. Oke, sekarang kalian bisa melihat untuk yang B. Informasi pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat bentuk energi yang kita temukan pada api adalah energi panas. 1. Sumber energi panas yang dibahas dalam bacaan adalah apa? Energi panas ketika ikatan kimia terbentuk selama reaksi pembakaran, yaitu pembakaran. Yang berikutnya, titik-titik bentuk energi yang kita temukan pada api apa? Nomor 4, energi panas disebut juga kalor. Nomor 5, alat di atas menghasilkan energi panas. Untuk soal yang C, 1-5, silakan kalian bisa membaca dan bisa kalian kerjakan sendiri. Saya akan lanjutkan untuk halaman 7. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Kata tanyanya ada apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Contohnya bagaimana? Apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata ini bisa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, peristiwa, jawaban dari pertanyaan dengan siapa berupa nama atau sebuah pengertian. Jadi, di situ terdapat 6 kata tanya yang meliputi kata apa, atau kalau dalam bahasa Inggris, apa itu what. Apa. Terus yang kedua siapa? Who. Yang berikutnya mengapa? Ini why. Yang berikutnya lagi kapan? When. Di mana? Where. Yang terakhir bagaimana? Who. Maaf, yang terakhir ini bagaimana itu how. How. Nah, ini biasanya kalau di dalam berita atau dalam teks eksplanasi bisa disingkat dengan 5W, 5W ditambah 1H. Apa? Any word
What, who, when, where. Maaf tadi keliru posisinya. Ini what, who, why, when, where, how. Ini ya. Oke. Kita bisa cek halaman berikutnya, halaman 8. Di situ perbedaan suhu dan panas. Apa yang membedakan antara suhu dan panas? Dalam kehidupan sehari-hari, indera perasa kita dapat merasakan panas atau dingin. Saat kamu memegang es batu, tanganmu dapat merasakan dinginnya es. Begitu sebaliknya, saat memegang air panas, tangan kita akan merasakan panas. Kulit kita hanya mampu menentukan benda tersebut panas atau dingin. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Suhu dan panas atau kalor merupakan dua unsur yang berbeda. Panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut merupakan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas ketika batang logam tersebut panas. Suhunya meningkat ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Dan seterusnya. Kalian bisa membaca di situ halaman 8 dan halaman 9 yang berkaitan dengan alat pengukur suhu atau yang disebut dengan termometer. Untuk termometer ini nanti akan Pak Dani jelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Videonya akan saya share kembali besok. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa.